أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat subuh Masjid Al-Qasim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji dan syukur. Karena dengan rahmat Allah, karena dengan ridho Allah, di subuh kali ini kita masih dapat kenikmatan oleh Allah diberikan kepada kita, yaitu kenikmatan kita masih bisa bernafas kembali sampai kita bisa hadir sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan kita untuk tolabul ilmi di masjid ini sampai dengan nanti syuruk. Mudah-mudahan tanda kita hadir di masjid ini adalah rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Lain, dia pakai nun taukid karena asal kalimatnya la in syakartum la azidakum. Orang yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi karena Allah akan menambahnya ini dengan kepastian, dengan berkali-kali lipat, Allah akan tambah, maka ada nun taukid, nun penguat, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri. Salah satu adalah kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan subuh kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid Al-Qasim, saudara saya Bapak Haji Wahyu, mudah-mudahan dipilih khusus Pak Kusnadi yang sering berkomunikasi dengan saya, mudah-mudahan beliau pun diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para donatur, para sesepuh, pengurus RT, pengurus RW, wabil khusus para jamaah yang senantiasa memakmurkan Masjid Al-Qasim. Bahkan luar biasa saya melihat dengan gigih juangnya bareng-bareng membangun, merenovasi rumah Allah ini. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak,
jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengisi kajian, santai aja Pak ya. Santai aja, nanti ada hadiah kalau yang bisa jawab biasa. Saya 2 tahun yang lalu mengisi kajian subuh Ramadan di sini. Cuman karena yang nyuruhnya Brimob ya. Jadi memang waktunya mepet mau subuh baru ngabarin. Siap, 86 kalau kita kan. Berangkat alhamdulillah, ketemu saat itu. Tapi tahun kemarin saya terbaring Pak. Tahun kemarin saya tidak bisa kemana-mana, satu Ramadan hanya di kasur. Jadi 2024 bulan Desember tanggal 15 pas itu adalah pengumuman wali kota Depok yang menang, yang kalah juga diumumkan di hari itu. Nah subuh hari itu jam 4 subuh saya mau berangkat mengisi kajian subuh di Masjid Nur Mainah Cilodong, rutin setiap Ahad ketiga. Ketika saya mau berangkat masih di kampung sendiri, di samping masjid yang saya dan Brimob Kelapa II bangun, Pak Panti Marantika dengan saya bangun, 45 hari saat itu masjid itu dibangun, tadinya musola. Di samping masjid tiba-tiba Allah memberikan ujian, saya ditabrak oleh motor gerobak, isinya kelapa full. Itu gelap sekali dan ngebut sekali, akhirnya motor saya hancur, saya kelempar, kaki saya hancur yang sebelah kanan, dengkulnya hancur. Bahkan kalau dibawa ke medis saat itu katanya langsung dipotong karena hancurnya luar biasa. Tapi saya masih tenang. Itu pas tahrim semua orang keluar rumah karena hancur motor saya, kenceng banget tabrakannya. Dan DKM langsung keluar melihat saya yang kecelakaan, langsung pada teriak nangis. Diangkat pakai kurung batang ke masjid, darah sudah ngocor, baru dibawa ambulan ke Cikeas, ke terapi patah tulang di Cikeas. Itu saya banjurin dulu minyak Al-Hikmah yang saya masih bisa sempat saya videoin Pak. Jadi ketika saya di jalanan saya videoin, ada di YouTube, saya kirim ke DKM Masjid Nur Mainah Cilodong biar nggak nungguin. Akhirnya subuh hari itu mereka berdoa, ngaji, nangis mendoakan saya. Jadi masuk Cikeas karena hancur, ya sudah dibalut. Prediksi ya nggak bakal bisa jalan lagi. Kalaupun bisa jalan pakai tongkat, itu pun boleh 2 tahun baru bisa. Ya, tapi luar biasanya inna ma'al usri yusra. Kita yakin kepada Allah, kita lagi di jalan dakwah kepada Allah. Akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah, saya hanya minta satu, agar saya tetap bisa berdakwah ya Allah. Itu aja. Saya nggak mikirin anak saya 3 orang di pesantren saat itu. Yang satu masih bayi. Ya, itu anak saya di besoknya datang oleh kiai diantar, dan ternyata 100 DKM masjid lebih, hampir 1000 orang lebih menjenguk saya tiap hari, terus datang ya, pengurus-pengurus DKM masjid, terus ulama pada datang mendoakan, mensupport. Alhamdulillah Pak, 21 hari saya bisa pulang. 5 bulan saya paksakan ada DKM Masjid Al-Falah Pondok Cibubur, Kiai berangkat saja ke masjid Jumatan pakai kursi roda nggak apa-apa, diangkat, kita akan bantu ngangkat. Yang penting bisa saya untuk berdakwah kembali. Saya sebenarnya udah berdakwah pakai kursi roda, yaitu di Walimatus Safar, berangkatnya Ustadz Haji Agus Alian minta saya ceramah ketika beliau Walimatus Safar yang tadi malam ngisi tarawih di sini. Saya tuh baru 4 bulan kalau nggak salah. Jadi belum kemana-mana ceramah karena beliau pengen saya ngisi ceramah Walimatus Safar di Sukatani Permai. Akhirnya saya diangkat pakai kursi roda untuk ceramah di kursi roda Walimatus Safar Ustadz Agus Alian. Nah, ke-5 bulan Juli saya mengisi khotib pertama kali. Dan setelah itu sampai Desember 2025 terus saya mengisi khotib. 2026 bahkan ini full sampai akhir tahun diberikan jadwal. Lalu tarawih juga saya tahun ini baru menerima, mencoba. Dan alhamdulillah 29 kali saya dikasih jadwal tarawih dan kuliah subuh oleh DKM masjid. Banyak masjid yang masih meminta, tapi saya belum bisa mengabulkan kalau masjidnya tidak masuk mobil. Karena saya belum bisa nekuk, baru sebatas ini Pak. Jadi kata terapisnya, karena saya bandel ya, tapi bingung terapisnya juga. Ini tulang udah nyambung nih Ustadz, kata dia. Tulang udah nyambung, bingung ya, tapi ya belum boleh dipaksakan. Jadi masih harus pakai tongkat.
Walaupun jalan saya pelan-pelan udah bisa tanpa tongkat, tapi belum boleh dipaksakan. Kalau untuk nekuk bisa lama kata dia. Ya udah, yang penting kita berdakwah, bisa berdakwah. Dan alhamdulillah sudah 6 bulan saya diminta untuk ngisi kajian tetap di Masjid At-Thohir. Ahad malam minggu keempat itu jadwal kajian saya rutin di Masjid At-Thohir. Pak Kusnadi pernah hadir, cuman langsung buru-buru pulang karena bawa cucu ya Pak Kus ya. Saya lihat ada Pak Kusnadi ya. Jadi tiap malam Ahad keempat kajian rutin hikmah di Masjid At-Thohir saya mengisi. Tahun ini, bulan ini Ramadan, saya dapat 2 kali kultum Ramadan di Masjid At-Thohir. Karena di Masjid At-Thohir kalau Ramadan hanya ustadz lokal yang mengisi, saya doang ustadz luar karena saya mengisi kajian. Jadi alhamdulillah support masjid luar biasa. DKM mensupport kita untuk berdakwah. Makanya ini yang kita akan bahas subuh kali ini. Bahwasanya puasa itu bukan hanya lahir, tapi ada 2 nuansa. Pertama nuansa lahir, yang kedua nuansa batin. Ini akan kita bahas. Sebenarnya kalau bukan Ramadan, ini kita bahas bisa sampai sampai jam 8. Tapi sambil ngopi, sambil ngerokok ya Pak. Ini karena Ramadan ya sudahlah, sampai suruk saya pulang istirahat. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 yang akan kita dapatkan kalau kita mau menjalani Ramadan secara hikmah. Apa itu hikmah? Pemahaman. Jadi kita memahami makna Ramadan. Kita menjalankan bukan hanya sekedar menjalankan puasa, tarawih, tadarus, bahkan nanti infak, sodakoh, dan zakat yang kita berikan ke Masjid Al-Qasim. Kalau nuansa itu kita hanya sekedar cuman melakukan itu tanpa ada nuansa batinnya, maka yang ada kita hanya dapat lahiriah saja. Diganti sama Allah. Uang yang kita berikan ke Al-Qasim diganti sama Allah. Tapi hanya sebatas itu. Maka kita bahas nih, jangan sampai sia-sia 1 Ramadan kita nggak dapat keutamaan hikmah ini. Apa keutamaan hikmah itu? Yang pertama, nah ini simak baik-baik karena nanti bisa jawab dapat minyak al-hikmah. Ya. Yang pertama, orang yang berpuasa Ramadan dengan benar, orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya puasa. Kan hadisnya 2 tuh Pak. Hadis yang pertama man soma, hadis yang kedua man qoma. Dua-duanya Bukhari Muslim. Konteksnya sama, tapi ada 2 hadis yang awalnya berbeda. Yang satu man soma, yang kedua man qoma. Barang siapa yang berpuasa, yang kedua hadisnya barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan puasa. Bukan hanya puasa aja berarti. Qoma itu menjalankan misalkan tarawih, tadarus, infak, sedekah, zakat. Bahkan puasa nggak diterima tuh. Digantung oleh Allah amal puasa kita, mu'allakun bainas sama'i wal ard, sebelum kita menunaikan zakat fitrah. Jadi makanya ini berkaitan antara mansoma dan manqoma. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan ibadah-ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Syaratnya 2. Apa syaratnya? Yuk cung, yang tengah-tengah tuh. Man shoma ramadhana titik ghufira lahu, ya. Siapa yang jawab? Imanan wahtisaban. Kasih dong minyaknya. Kang Teguh maaf. Ini saya keluarin aqua, bukan saya mau minum ya. Tapi nanti di penutup ada hikmah yang saya petik dari Cleo ini. Nggak bakal saya minum, aman. Ya. Ini airnya bagus nih. Nah, si Bapak dapat tuh minyak al-hikmah. Ya, dipakai, di subscribe YouTube ya, Mbak. Ya, kalau ketua nggak usah jawab, sama Pak Kus pasti dapat minyaknya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nih rahasianya 2 nih. Kalau pengen puasa kita, ibadah kita lalu mendapatkan ampunan Allah, syaratnya imanan wahtisaban.
Karena nggak semua orang puasa, orang beribadah di bulan Ramadan akan dapat ampunan dari Allah. Yang dapat ampunan hanya dengan iman wal ikhtisab. Apa itu ikhtisab? Nanti saya teranginnya dengan Cleo. Jadi syaratnya untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, wabil khusus untuk mendapatkan predikat takwa, itu syaratnya juga dengan iman. Coba bacakan surat Al-Baqarah 183. Oh, sering dibaca itu. Ya Pak, cung. Ya ayyuhalladzina amanu. Banyak banget. Kasih Kang Teguh, Bapak baju kuning. Soalnya paling kencang tadi. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, hati-hati Pak. Ada kalimat di belakangnya la'allakum tatakun. Enggak semua orang yang ibadah Ramadan dapat takwa, enggak semua. Karena di situ ada lam harful la'alla. Lamnya lam pengharapan. Harfut taroji namanya. Jadi kita hanya berharap dapat takwa, tapi enggak semua orang yang menjalani ibadah di bulan puasa dapat takwa. Hati-hati. Karena berat dapetin takwa itu. Nanti kalau saya diundang lagi entah kultum taraweh ya, kalau masih ada waktu, entah hari ke-40 kali ya. Itu ada kita bahas khusus tentang rahasia untuk mendapatkan takwa. Jadi kalau takwa itu syaratnya tidak panjang, tapi kita bahas dulu yang keutamaan hikmah ini. Jadi orang yang ingin mendapatkan takwa nggak hanya dengan dia puasa lalu dapat takwa. Panjang yang harus dia jalani di dalam ibadah bulan Ramadan. Tapi kuncinya adalah syaratnya dengan iman. Jadi yakin Pak. Jadi di bulan puasa ini kita mesti ada keyakinan kita untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nih takwa. Maka orang-orang yang akan mendapatkan takwa, dia akan mendapatkan anugerah di surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ayo, siapa yang sebutin ayatnya? Jadi mah ayatnya masyhur ini. Wa may yattaqillah. Jangan. Ketua mah masa jawab dikasih minyak. Yang lain tuh udah dikasih kunci tadi sama ketua tuh. Wa may yattaqillah Nah, 2 orang. Bapak, satu lagi bapak nyender tembok. Nah, ini depan Kang Teguh satu. Nah, ya, nanti gampang hitung-hitungannya sama ketua. Wa may yattaqillah. Barang siapa orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Pak, 1 tahun 2 bulan saya Pak, kaki belum bisa melangkah, tapi saya anak-anak masih pesantren Pak. Min haitsu la yahtasib, ayat selanjutnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nih kunci rezeki itu Pak, bukan kita berbuat, saya berbuat baik sama Pak Wahyu, tiba-tiba nanti Pak Wahyu berbuat baik sama saya. Itu bukan konsep rezeki. Konsep rezeki itu kita berbuat baik sama Pak Wahyu, saya berbuat baik Pak Wahyu, nanti Pak Kusnadi berbuat baik sama saya. Itu konsep rezeki. Jadi konsep rezeki itu adalah kita memberikan rezeki kepada orang, ya. Nanti Allah yang mengutus orang lain untuk memberikan rezeki kepada kita. Kita kerja Pak, apa kita anggap gaji kita itu adalah rezeki? Ya. Tapi rezeki nggak semuanya berbentuk uang. Kita dikasih sehat, rezeki Pak. Rezeki. Banyak ustadz-ustadz yang datang ke rumah saya, tanya Pak Kus sama Pak Wahyu, karena tergabung di Majelis Zikir saya. Saya punya grup WA Majelis Zikir, itu isinya 300 lebih orang. Ada wali kota Depok, ada ketua-ketua partai di kota Depok, ada ketua NU, ketua DMI Kota Depok, ada ketua MUI Kota Depok, ada DKM Masjid. Padahal itu grup pribadi saya, Majelis Zikir Hudurul Qalbi. Di situ kegiatan-kegiatan kita, ustadz-ustadz itu pada datang ke rumah. Ada yang konsultasi, ada yang berobat. Saya dirawat di Cikeas 3 minggu Pak.
Itu sampai petugas Cikeasnya bilang, Haji Sulaiman patah tulang, baru kali ini ada pasien yang nggak berhenti tamu. Dari mulai ba'da subuh sampai dini hari tamu nggak berhenti, Pak. DKM masjid datang bergantian 10 orang dari 15 orang. Setiap hari selama 3 minggu nggak berhenti, bahkan sampai ke rumah. Makanya saya bilang 1000 orang lebih yang menengok, karena ada di YouTube. Setiap orang yang datang saya masukin YouTube. Wa yarzuqhu, Allah kasih. Yang penting kan kita dalam nuansa ibadah. Sampai ada beberapa kiai yang telepon saya, datang ke rumah saya juga nangis. Rahasianya apa sih kiai? Kiai ini orang baru di Depok, saya asli Priok kan. Saya baru berapa tahun di Depok. Saya aja yang orang asli Depok. Saya punya pesantren, saya punya jamaah, saya sakit. Enggak sebanyak itu yang nengok. Kuncinya pertama apa? Silaturahim. Tanya Pak Wahyu, Pak Pus, saya namanya lagi sehat, kemana-mana naik motor, kesini kemana, pulang jam 1, jam 2 pagi. Kita niatnya silaturahim. Yang kedua apa? Niat kita lillah, untuk berdakwah ke jalan Allah. Suratnya apa? Ali Imran ayat 110. Nah, hadiah lagi tuh. Siapa yang bisa jawab? Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah. Nah, siapa tuh yang bilang ukhrijat? Nah, si Akang tuh. Ukhrijat. Nah, udah cukup. Ukhrijat aja udah cukup dah. Soalnya kalau dilebihin bisa 5 dapat minyaknya, Pak. Bisa nggak kebagian. Kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Allah yang berkata, bukan Nabi Muhammad. Bayangkan kita mau jadi hamba Allah yang terbaik, the best menurut Allah. Apa syaratnya? Ukhrijat, keluar. Jangan di rumah mulu. Saya 5 bulan, Pak. Walaupun di rumah pakai kayu nih dari paha sampai kaki. Boro-boro bisa jalan. Berdiri aja nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya bisa bikin santunan tiap bulan ketika saya kondisi pakai kayu. Tiap bulan saya masih bisa bikin santunan. Anak-anak yatim yang biasa saya asuh. Kan dulu kan dari minyak saya ngobatin orang. Terus orang beli minyak 5.000 rupiah buat santunan saya sisihin. Dari ceramah saya sisihin. Terus orang yang konsultasi saya sisihin buat pengobatan. Santunan. Tiap bulan. Bahkan ustadz-ustadz itu saya undang datang. Pada nangis tuh ustadz-ustadz itu. Kita aja yang sehat nggak bisa santunan. Ustadz Agus Alian pulang haji. Baru berapa? 2 hari atau 3 hari. Saya telepon. Gantian. Waktu alam mutasafar saya pakai kursi roda. Ceramah. Sekarang saya bikin santunan akbar di majlis zikir saya. Di rumah saya di kampung. Itu saya undang hampir 200 orang. Periksa mata. Dapat kacamata gratis di rumah saya yang kecil, Pak. Uangnya dari mana? Ya udah pribadi tabungan sampai saya jual motor saya jual karena kurang ternyata duit buat santunannya itu. Tapi niat kita apa? Karena kita merasa ya apa sih harta ini nggak bakal kita bawa mati. Alhamdulillah kalau kita meniatkan karena Allah, ukhrijat, keluar. Dakwah kita, ajak orang baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo ajak. Di Al-Qasim nanti ada kegiatan kajian subuh. Yuk ikut. Ada 2 orang yang ikut. Dapat hidayah, kita dapat tuh pahalanya dari 2 orang itu. Nanti di Al-Qasim 10 hari terakhir ada iktikaf. Biasanya ada iktikaf ya, Pak Ketua ya? Hah? Belum ada. Ada aja dong. ya taruhlah tadarus lah. Gak usah sampai sahur ya. Tadarus, kalau bisa mah tadarus tuh kalau bisa jam 12:01 lah, jangan sampai di bawah jam 12. Karena kita nggak tahu tuh malamnya Lailatul Qadar kapan turunnya, Pak. Kalau Bapak ngumpul di masjid walaupun sambil ngopi sesekali, masuk lagi ngaji Quran, terus ngopi lagi ya. Ngajinya 2 ayat, ngopinya 2 jam. Misalkan gitu ya. Tapi Bapak terhitung niat itikaf di masjid, masih ada di pekarangan masjid. Tiba-tiba malaikat turun memberikan Lailatul Qadar di masjid ini, maka Pak, kalau Bapak ngaji Quran tuh walaupun 2 lembar, dianggap Bapak ngaji selama 83 tahun. Bayangkan 1000 bulan. Kalau Bapak masukin duit kotak amal nih, saya punya duit nih, mau pulang kampung males lah, udah 1 juta saya titipin Pak Wahyu buat infak
buat makan sahur, buat buka puasa orang-orang yang ada di Masjid Al-Qasim 10 hari terakhir. Karena seringnya Lailatul Qadar tuh 10 hari terakhir tuh turunnya. Kasih Pak Wahyu. Kasih buka puasa di sini, orang makan, tadarus Quran, dibikinin kopi dari uang kita tuh Pak. Berarti Bapak dapat 1 juta itu, Bapak infak selama 83 tahun. Bayangkan. Coba, berarti kalau 1 hari 1 juta kali 30 hari 30 juta kali setahun 360 juta. Berapa? 360 kan? 360 juta kali tuh 83 tahun. Aduh, bingung lah. Pokoknya banyak dah. So, Pak. Dan itu tabungan kita di akhirat, Pak. Sekarang nih kalau Bapak usia udah di atas 60, ya, udah di atas 65 lah, di atas 63 itu udah di atas, kasih bonus Allah lah. Ya, karena Rasulullah itu 63. Nah, coba hitung-hitung kira-kira Pak, uang tabungan kita di akhirat udah cukup belum? Buat perjalanan yang begitu jauh. Di padang mahsyar. Perjalanan kita nanti buku kita dibuka. Cukup nggak tabungan kita kira-kira? Pantas nggak kita dapat rahmat Allah? Sedangkan apa di dalam safinah itu diterangkan. Safinah itu artinya perahu, Pak. Kita belajar ilmu safinah, ilmu fikih dari Imam Nawawi itu apa? Syekh Al-Bantani. Itu safinah itu artinya kita mengarungi perbekalan ilmu kita untuk apa? Untuk ke akhirat yang sangat panjang. Bayangin coba Pak, udah cukup belum duit kita? Padahal duit kita sesungguhnya ada di masjid ini. Uang yang Bapak titipkan kemarin, beli keramik, beli semen, beli asbes, beli apa lagi itu yang dititipkan ke Pak Wahyu dan DKM. Itulah uang kita sebenarnya Pak. Itulah uang kita sesungguhnya. Makanya kata Rasulullah berkata kepada sahabat, ma huwal aqyas. Sahabat, siapa orang yang cerdas itu? Syarat ada 2 orang cerdas itu. Pertama apa? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas itu orang yang sering mengingat kematian. Kita sering ingat mati, Pak. Hari ini kita masih bernafas, belum tentu nanti sampai buka puasa kita masih bernafas. Saya ketika kecelakaan ditabrak, saya kan kelempar motor ke kanan, saya kelempar ke depan, ke agak kiri, makanya saya ini nembus seng. Makanya hancurnya masuk seng dengkul saya. Itu ketika saya lagi kelempar, Pak. Saya sadar banget ketika kelempar. Saya ingat, ya Allah mati ini. Saya begitu Pak. Tapi saya langsung di situ nyebut, ya Allah saya masih punya anak bayi, ya Allah itu aja. Pas saya jatuh, nembus seng, ini nembus seng, hancur, nggak bisa gerak. Disitulah saya, alhamdulillah masih sadar. Helm hancur. Saya biasanya dari rumah sampai lampu merah tol Cijago itu helm nggak saya pakai, saya tenteng. Istri saya ngelihat tuh ketika saya simpen di ini motor jatuh terus 3 kali tuh helm. Biasanya nggak harus saya pakai helm tuh, pakainya pas lampu merah baru saya pakai. Lampu merah tol Cijago, Cijago itu. Akhirnya saya pakai lah di rumah helm itu. Helmnya yang hancur, palanya nggak tahu saya kalau helmnya nggak dipakai. Makanya Allah masih kasih isyarat gitu. Ketika saya di masjid nunggu jamaah sholat subuh dulu, karena saya diantarnya setelah mereka sholat subuh. Itu di videonya saya lihat itu banjir darah di teras, saya pakai kurung batang. Tiba-tiba kucuk istri saya datang bawa bayi, karena ditelepon kan, nangisnya istri, anak saya bayi lagi tidur. Disitulah saya, ya Allah, saya harus kuat. Itu Pak. Jadi kita berjuang tuh, ukhrijat linnas, keluar untuk manusia, kata Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, Rasulullah lebih parah Pak ujiannya Pak. Mau dibunuh kita mah, ya Allah. Saya ceramah dari bulan September di antara Makang Teguh. Mudah-mudahan beliau sehat berkah. Awalnya saya pesan gokar Masjid At-Thohir pas hari Maulid Nabi tanggal 12 September, jadwal saya khotib Jumat di Masjid At-Thohir. Saya pesan gokar, dapatlah Kang Teguh. Akhirnya jadi saudara. Jadi saudara, terus lanjut saya ceramah kemana aja di antar beliau. Mau ke Purwakarta, saya kemarin seminggu sekali ngobatin Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abu Bunyamin, orang tua saya, 2 tahun beliau tiba-tiba suaranya hilang. Lalu minta diterapi hikmah sama saya. Alhamdulillah terapi sekali, keluar suara beliau. Sekarang beliau udah ceramah-ceramahan.
Bahkan beliau mau diminta untuk jadi Rois Suriah PBNU nasional. Tapi saya bilang, Pak, jangan Pak, karena Bapak udah sepuh, udah jadi wakil Roisnya aja di PBNU. Bulan Agustus nanti muktamarnya. Saya 3 kali tuh, tiap minggu saya ke Purwakarta ngobatin beliau. Kang Teguh yang nemenin. Berkah Pak, Allah kasih jalan. Saya nggak punya mobil, tapi seperti punya mobil, kemana-mana pakai mobil, kan gitu. Yang mikirin siapa? Ketua DKM. Itu Pak. Enggak, ini mah canda. Itu. Jadi berkah. Nih yang pertama, takwa. Kalau benar-benar kita jalanin Ramadan, imanan wahtisaban, dapat takwa. Makanya saya bilang panjang nih Pak, 4, cuman kita singkat-singkat aja lah. Udah keburu aus nanti ya. Yang kedua, kalau orang melakukan puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dengan benar-benar iman dan ihtisab, dia akan mendapat apa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Tuh Pak. Coba, masih ada stok minyak yang tuh? Oh masih ada. Surat Al-Baqarah 186, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 186 Pak. Ayo, saya kasih kunci awalnya. Wa idza sa'alaka ibad. Yang udah dapat jangan dulu. Tahan. Yang belum dapat. Kalau 2 bisa dijual lumayan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, terusin. Fa ini qarib. Fa ini qarib. Nah, yang dekat-dekat aja qarib ya. Nah, ini. Bapak. Nah. Pak, dapat Pak minyak, Pak. Karena qarib lah ya. Nah. Wa idza sa'alaka ibadi. Ya Muhammad, kata Allah. Ini Allah lagi bicara kepada Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka. Kalau umatmu bertanya tentang aku. Anni, tentang aku, kata Allah. Fa inni qarib. Bilang kepada umatmu, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memberikan jawaban atas doa-doa yang diminta umatmu, kata Allah. Syaratnya apa? 2. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyud. Syaratnya 2. Fal yastajibuli apa? Dia melaksanakan perintah Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Nah, orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah takwa. Takwa itu kan kalau khotib Jumat berkata apa? Coba kalimat-kalimat takwa yang diucapkan oleh khotib. Marilah kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa Arabnya apa tuh? Ayo. Ini kan banyak orang NU nih. Apa Pak? Bukan ittaqullah haqqa tuqatih, bukan? Hah? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, Pak. Ayo. Hah? Tadi tuh yang jawab tuh hampir mirip, hampir betul tuh. Kasih yang Teguh. Nah, sesepuh kita nih. Karena lihat dari jenggotnya, putihan beliau daripada saya. Iya, doanya dikabul Pak. Karena Bapak, yang lain udah dapat, saya belum gitu kan? Nah, dapat tuh. Itulah hikmah, kita bisa lihat karena Bapak lebih banyak putih daripada saya. Saya karena dioles saja Pak. Jadi kalau di surat 186 Al-Baqarah, kata Ibnu Katsir, salah satu ahli tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau kita belajar Quran ada tafsir Munir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir. Itu hadhil ayat yang tadi saya sebut 186 ini merujuk kepada puasa. Jadi orang yang puasa itu doanya dikabulkan. Walaupun di sini nggak ada identiknya Allah menyuruh pada Nabi Muhammad, katakan umatmu, kalau umatmu berpuasa, aku kabulkan doanya. Enggak. Ini umum memang, tapi
ayat ini adalah ayat yang merujuk kepada Ramadan. Orang yang berpuasa doanya mustajabah. Ada hadisnya, ada 3 hal yang akan dikabulkan doanya oleh Allah. Yang pertama orang yang berpuasa, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga orang yang teraniaya. Tuh, Pak. Jadi makanya hati-hati kita menganiaya orang, menzolimi orang. Ketika saya ditabrak itu, yang nabrak saya nggak kabur, Pak. Nganterin saya ke Cikeas. Tapi ketika ngelihat biayanya sebesar itu selama 21 hari, hampir 30 juta, dia menangis. Dia bilang, istri saya lagi hamil kedua, rumah saya ngontrak di Cibinong, ini juga motor gerobaknya punya bos saya. Mau bilang apa saya? Ya sudah, saya maafin, saya ikhlaskan. Tiba-tiba DKM Masjid patungan bayar biaya rumah sakit selama 21 hari. Biaya patah tulang. DKM Masjid patungan masuk Pak Jiwari. Ya masuk Al-Qasim lah. Wallahu alam. Jadi intinya apa? Intinya doa kita dikabul oleh Allah. Karena kita teraniaya lah, tapi kita jangan mendoakan yang buruk-buruk. Saya maafin. Ya mau gimana, orang nggak mampu, Pak. Jamaah saya pada bilang, wah kejar, ambil sertifikat rumahnya, rumah orang ngontrak. Kita yang dikejar, kan gitu. Betul kan? Makanya ikhlas, Pak. Ikhlas itu kunci utama. Sampai dia datang akhirnya sama istrinya, sama anak yang masih kecil, sama lagi hamil, bawa buah-buahan datang ke Cikeas. Jadi saudara, ya kita memang walaupun dia salah, dia mengakui salah menabrak saya karena memang dia jalannya agak ke tempat saya gitu, agak ke ngebut lah. Tapi dia mengakui udah salah, udah. Mau gimana? Udah takdir dari Allah. Jadi takdir dari Allah. Sebelum saya kecelakaan, 2 bulan sebelumnya, orang tua saya, Kiai Haji Abu Bunyamin, Rois Surya PWNU Jawa Barat, itu manggil saya ke Purwakarta. Saya disuruh bawa mobil buat dakwah di Depok. Karena dimarahin, beliau ngelihat di Majlis Zikir, kan beliau ada di Majlis Zikir saya. Kemana-mana ceramah di Depok pakai motor, subuh, malam, ngeri, dah bawa mobil. Disuruh bawa mobil, saya dikasih mobil sama Kiai Abu, Rois Surya PWNU Jawa Barat. Itu saksinya Ustadz Abdul Hakim, sahabatnya Ustadz Alian yang nganter saya ke Purwakarta, beberapa Ustadz ikut. Tapi saya bilang, Pak, doain aja Pak, bismillah, mudah-mudahan nanti ada mobil. Nggak tahu punya siapa ya. Ya itu, sekarang ada mobil, tapi tunggu kecelakaan dulu. Kata Bapak, dulu sih nggak diterima mobil. Ya kalau dulu terima, kecelakaannya lebih parah, pakai mobil kan gitu Pak ya. Kalau memang udah waktunya, kita mana tahu. Makanya Pak, coba kalau dipikir-pikir, kalau saya kecelakaannya di Cilodong, sepi Pak, sepi. Dan itu 3 kalinya saya kajian subuh, yang ketiga kalinya kecelakaan, 2 kalinya saya dikejar begal di kali Cilangkap itu. Saya 2 kali jadi ada begal ngumpet di danau itu dan ngikutin saya ngebut, hampir jatuh berapa kali di motor itu. Jadi isyarat mungkin yang ketiga kalinya saya mau ngisi kajian bulanan udah di keker gitu sama si begal itu, karena 2 kali dia gagal gitu. Saya padahal kemana-mana bawa pistol, Pak Ketua tahu pistol korek. Gitu kan. Jadi makanya memang Allah mau nyelamatin ya. Kenapa saya ditabraknya malah dekat rumah, baru semenit keluar rumah di masjid, lagi samping masjid. Coba kalau di Cilodong sepi, nggak ada yang kenal. Ini Pak, yang kedua, doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, puasa ini adalah perisai. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia akan ada benteng Pak, perisai. Hadisnya apa? Asyamu junnatun. Puasa itu junnah. Orang yang berpuasa, dia akan dapat benteng dalam dirinya. Apa junnah? Junnah itu, jadi kalau ada bahasa Arab,
dua huruf di depannya itu jim dan nun, maka dia hal yang gaib, nggak kelihatan. Contoh jin, al jin itu kan jim dengan nun, artinya jin yang tidak tampak. Lalu jannah, surga, juga tidak tampak. Nah, sekarang yang ketiga junnah, benteng. Orang yang berpuasa dia akan dapat benteng, Pak, di hatinya. Dia lebih adem, tidak akan marah-marah, tidak akan cepat emosi. Ini bentengnya nih. Ya. Dan yang keempat, orang yang berpuasa Ramadan dapat hikmah terbaiknya apa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya tadi dua, iman dan ihtisab. Nah, baru kita masuk. Apa itu ihtisab? Nih, Cleo, Pak. Cleo ini tulisannya apa? C L E O, ya. Ini saya nggak dibayar sama pabrik Cleo, tapi kalau tahu Pak Wahyu kenal boleh kasih tahu. Ya, karena saya udah promosiin Cleo. Kalau pengen dapat tadi gufirolahu ma taqaddama min dzanbi, nih Cleo. C-nya apa? C-nya cintai sesama. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Kita udah puasa Ramadan 1 bulan. Tadarus Al-Qur'an. Terus apa? Kita tarawih 23 rakaat. Terus kita infak, sedekah, zakat. Tiba-tiba kita tidak dapat apa-apa. Hanya dapat pahala itu doang. Banyak, misalkan ngasih uang, ya dapat pahala dari uang yang kita kasih. Sholat, ya dapat pahala sholat. Tapi kita nggak dapat yang namanya gufirollahu ma taqaddama min dzanbi. Kenapa? Karena kita ada sengketa dengan orang lain. Karena kita ribut dengan saudara. Karena kita masih musuhan dengan orang tua dan anak. Malam nisfu Sya'ban. Gerbangnya Ramadan adalah Sya'ban. Di malam pertengahan nisfu Sya'ban, kita kan ngaji, ada yang sedekah, ada yang ibadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban, ya, dalam hadisnya, ya, dalam malam nisfu Sya'ban Allah turun melihat hambanya, dan Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertobat di malam nisfu Sya'ban kecuali 2 dosa. Yang pertama syirik, yang kedua orang yang tidak mau berdamai dengan saudaranya. Berarti kalau di malam nisfu Sya'ban dia tidak diampuni oleh Allah, maka Ramadannya juga tidak akan diterima oleh Allah. Karena 2 syarat ini, Pak. Pertama, orang yang syirik tidak akan diterima ibadah Ramadannya oleh Allah. Nah, lawan katanya syirik apa? Iman. Jadi kalau misalkan di hati kita masih ada keyakinan ada Tuhan lain selain Allah, nah hati-hati, Pak. Jadi kita merasa pangkat dan jabatan, harta kekayaan itu adalah Tuhan kita, maka hati-hati, Pak. Kita sama dengan syirik kepada Allah. Kita ziarah kubur itu insya Allah ada keberkahan. Kalau niat kitanya memang untuk mengingat mati, mendoakan yang sudah mati. Tapi kalau sampai kita minta-minta kepada orang yang sudah mati, hati-hati. Itu berarti kita syirik kepada Allah. Kita datang ke seorang ustadz, ke seorang kiai, ke seorang dokter berobat. Saya suka ingetin orang-orang yang datang ke saya berobat. Ketika ada orang datang berobat ke saya suruh ngaji. Nih zikirnya. Kita sama-sama minta kepada Allah. Wasilahnya air zikir dengan minyak al-hikmah. Bapak lihat di YouTube. Saya masih di Cikeas pakai kayu, Pak. Saya udah ngurut orang, Pak. Udah ketua DKM masjid, minta diobatin. Bahkan nikah siri udah 3 kali saya nikahin orang, Pak. Karena orang tuanya, orang tua si perempuan nggak boleh kalau mau nikah kalau bukan Ustadz Ade yang nikahin, coba. Jadi saya masih di kasur nikahin orang di Cikeas itu. Bukan nikah sirinya mau ngumpet-ngumpet, bukan, Pak. Tapi memang waktu saat itu dia pengen buru-buru, takutnya dosa, makanya bapaknya perempuan nyuruh
saya untuk menikahi anak perempuannya sama calonnya. Jadi itulah yang namanya ketentuan Allah untuk orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Syaratnya jangan syirik. Kita datang kepada ustadz, tabib, dokter, itu tetap niatnya syariat, wasilah. Yang memberikan obat, yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya alhamdulillah minyak Al-Hikmah ini, kata orang mah alhamdulillah banyak yang cocok, yang benjolan, yang saraf kejepit, yang stroke segala macam, katanya cocok. Tapi saya bilang di sini ada nilai ibadahnya. Saya meramu minyak ini, saya sendiri yang meramu, bisa lihat gitu. Itu dengan bahan-bahan herbal pertama. Yang kedua dengan zikir, minta kepada Allah, ya Allah isi minyak ini dengan syifaan, dengan kesembuhan. Makanya syaratnya harus baca sholawat. Semprotin minyak, baca sholawat. Semprotin minyak, baca sholawat. Terakhir sebelum puasa ada Habib Abu Bakar datang sama Komandan Brimob Haji Agus, datang ke rumah saya. Ada benjolan di sebelah kiri dia, di leher kiri dia. Saya semprotin, saya obati, ada di YouTube. Nggak nyampe 5 menit benjolannya hilang. Makanya semua itu adalah kuasanya Allah. Kita mah hanya bersyariat aja. Tapi mesti ada keyakinan kepada Allah dan mesti ada sugesti kepada orang yang mengobati. Tapi jangan sampai merasa, wah ini sembuh gara-gara saya. Nah itu udah syirik. Kita pun sama, wah sembuh gara-gara ustadz, gara-gara dokter, sama. Itu pun syirik, mendoakan Allah. Hati-hati Pak, makanya syaratnya puasa harus dengan iman. Yang kedua, jangan bersengketa. Allah nggak akan menerima puasa seseorang kalau masih ada dengki, iri, dengki kepada keluarga, sahabat, kerabat. Cintai sesama. Nih, Cleo, C-nya. Yuk kita rukun Pak. Kita salaman, kita saling doakan, saling maafin. Punya salah, punya hilang. Yang keduanya L. Nah ini yang saya bilang, ihtisab itu L. Syaratnya kan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi iman wahtisaban. Apa artinya ihtisab? Artinya ihtisab adalah L. Luruskan niat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya ihtisab itu adalah kita niat beribadah di bulan Ramadan karena Allah, bukan karena yang lain. Tuh Pak, hati-hati. Makanya ustadz-ustadz pada WA saya, waduh Kiai jadwalnya penuh nih, wah kenceng nih Ramadan. Saya bilang apa? Kenceng kaki saya, karena kemana-mana pakai tongkat. Karena saya niat, saya bukan uang. Tanya Kang Teguh. Kadang uang itu habis di jalan aja. Kita nggak tega, ada orang nggak usah kita ceritain lah. Gitu. Tapi yang penting saya berdakwah, niat saya biar ngelatih kaki dan bersilaturahmi tetap berdakwah di bulan Ramadan. Bukan nyari duit, Pak. Duit, Pak, ya Allah, udah Allah yang duit. Bahkan saya nombok, tanya Kang Teguh. Ketika saya dakwah segala macam, saya bahkan ngeluarin uang lebih. Karena kan nggak tahu hikmah itu ketika ada orang susah apa datang ke rumah. Kita nggak tahu saat nggak ada beras Ustaz. Itu begitu Pak. Padahal kita kondisinya juga begitu. Tapi Allah masih memberikan kita kepercayaan itu. Jadi luruskan niat. Hati-hati Pak. Puasa jangan sampai, ini kan teman-teman Ustadz, saya ngasih ajakan lah teman-teman Ustadz. Jangan jadwal banyak, tapi diniatin karena buat dapat duit. Jangan. Rezeki mah urusan Allah udah. Ya. Yang ketiganya apa? Emosi. Nah, ini hati-hati Pak, jaga emosi dalam bulan Ramadan. Kalau ini kita jalanin semua yang tadi saya bicarakan, kita akan dapat O-nya ini, Cleo. Artinya apa O? Artinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan kembali ke titik nol. Kita akan kawaladathu ummuh, seperti kita bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Tuh Pak, ya. Jadi yuk Pak, sama-sama udah jam 6. Kalau lewat dari jam 6 saya biasanya minta kopi sama Pak Kus. Jadi jangan sampai terjadi. Makanya saya buru-buru mau pamit ya. Karena saya memang tidak tidur Pak kalau bulan Ramadan.
Semalam juga dari Masjid Riki habis kultum Ramadan langsung ke Masjid Tidal Husaini, diskusi dan langsung zikir, langsung ke sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada hikmah. Pak Ketua, Pak Wahyu, saudara saya, Pak Kus, dan para asatid yang lain, para jamaah, saya mohon maaf apabila saya ada salah selama saya mengisi yang kemarin-kemarin ya. Namanya manusia pasti tak luput dari salah dan dosa. Dan saya pribadi mudah-mudahan dengan kita silaturahmi di subuh kali ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai akhir dengan baik dan ini jadi Ramadan terbaik kita. Pak, mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih umur, mumpung dikasih keleluasaan. Yuk Pak, ingat umur enggak akan selamanya kita dapatkan. Sehat nggak akan selamanya kita terima. Dan pastinya kita akan kembali kepada Allah. Tapi yang paling utama, apa yang akan kita bawa nanti kembali kepada Allah. Kata Rasul, yang kedua orang yang cerdas. Pertama, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang mengingat mati. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'da istidad fahwal aqyas. Yaitu yang mempersiapkan bekal menuju kematian. Itu orang-orang yang cerdas. Dengan apa? Dengan kita berinvestasi harta kita di jalan Allah. Nih Pak, masjid ini jalan Allah. Saya dikasih HP ini. Ini HP ini hancur Pak kemarin, garis-garis waktu kecelakaan motor. Lalu ada salah satu pengusaha di Majlis Zikir betulin HP. Ini saya HP dikasih sama seorang jamaah saya, datang ke rumah Ustadz Agus Alian, saksinya ada di rumah saya. Kebetulan 13 Ustadz lagi ngumpul di rumah saya waktu ngasih HP ini, dan Ustadz Alian di samping saya. Ustadz, saya mau ngasih HP buat Ustadz dakwah dulu waktu sebelum kecelakaan. Niatnya buat dakwah, mudah-mudahan berkah. 5 hari kemudian dia nelfon saya, Ustadz, alhamdulillah saya dapat umroh dari kantor Ustadz. Yang ngasih HP ini. Saya tanya, umroh berapa? Pak, umroh sekitar 20 lebih. Harga HP berapa? 2 juta. Harusnya iPhone kemarin biar dapat haji, saya bilang. Ya kan 10 kali lipat diganti sama Allah tuh Pak. 2 juta ngasih HP, ya kan? 20 juta umroh. Coba iPhone. Gitu ya. Makanya alhamdulillah ini dibetulin. Berapa hari kemudian saya dikasih HP lagi satu yang dipakai kameramen. Itu dari Kiai Abun Bunyamin Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Saya dikasih buat berdakwah lagi. Pas saya cek harganya 27 juta. Saya bilang mendingan duit ya Pak daripada. Tapi ya udah namanya dikasih orang tua kan. Ya kita terima aja. Ini khusus buat berdakwah. Itulah Pak kuasa Allah. Tapi yang memberikan HP ini udah bertahun-tahun, insya Allah ketika dipakai dakwah dapat terus mengalir. Makanya Pak, yuk investasi Pak. Ke seorang aja, seorang ustadz ngasih HP dapat berkahnya begitu. Apalagi ngasih ke masjid. Dipakai ustadz-ustadz yang banyak tuh. Dipakai ustadz nanti mic-nya ceramah. Dapat pahala Bapak. AC nih Bapak beliin AC di masjid biar dingin. Bapak meninggal, kuburan Bapak adem Pak. Nggak bakal panas, kuburan sempit begitu adem. Kalau nggak percaya, masuk dulu Bapak. Ustadz dari mana itu AC-nya di kuburan? Ya kan sekarang malaikat bisa pesen Shopee. Ya, pokoknya apa yang kita tanam di dunia, jangankan di akhirat, di alam kubur kita dapat. Itulah sodakoh jariyah. Sodakoh yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah masuk ke liang kubur. Itu saja Pak, kalau sering ketawa, sering bercanda, tambah haus, tambah lapar. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Saya udah mengusulkan sama Pak Wahyu sama Pak Kus bikin kajian hikmah lah tiap bulan pada Ramadan. Pada Lebaran ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu tiap bulan gitu kan. Karena saya beberapa masjid belum saya ambil karena belum bisa masuk mobil. Kalau di sini kan bisa. Ya insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.